Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan pada pagi ini, pagi yang cerah ini, kalian sehat-sehat semua. Dan keluarga juga sehat-sehat semua. Bagi yang sakit, semoga lekas sembuh atau cepat sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kegiatan PJJ ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. Mari kembali ke PJJ. Ibu akan menerangkan tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 4. Perkenalkan, nama ibu adalah Ati Castini, ngajarnya di SD Kartini 4, ngajar kelas 4. Dalam pandemi ini, kita harus tetap ayo disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Ada 5, yaitu 5M. 1. Memakai masker dengan baik. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas dan interaksi. Semoga dengan kita jaga protokol kesehatan, kita selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, ayo kita siapkan alat tulisnya. Di antaranya adalah jurnal, pensil atau pulpen, buku tulis, dan juga buku cetak. Sudah disiapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, kita doa dulu ya. Yuk bersama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilm warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca doa kita belajarnya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, untuk supaya kita semangat, tambah semangat, yuk kita nyanyi dulu ya. Yang bisa tentunya ngikuti, yang belum bisa yuk dengarkan aja dulu ya. Kami ada di sini demi ridho ilahi, saling berkasih sayang untuk saling berbagi. Kami mengubah diri jadi anak prestasi, ilmu amal ada pada diri. Kami ada di sini demi ridho ilahi, saling berkasih sayang untuk saling berbagi. Kami mengubah diri jadi anak prestasi, ilmu amal ada pada diri. Ya, mudah-mudahan dengan lagu tadi kalian tambah bersemangat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap setelah mengamati penjelasan guru. Yang kedua adalah siswa mampu menyajikan laporan
tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis setelah pengamatan penjelasan dari guru. Tiganya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks siap menghadapi musim hujan dengan tepat. Yang terakhir adalah siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks siap menghadapi musim hujan dengan tepat. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media tersebut adalah padat, cair, dan gas. 1. Bunyi merambat melalui benda gas. 2. Bunyi merambat melalui benda cair. 3. Bunyi merambat melalui benda gas. Apa sih contoh bunyi merambat melalui benda padat yang kalian ketahui? Nah, ini dia. Ketika kita bermain telepon-teleponan dengan teman, menggunakan 2 botol aqua, disambung dengan tali plastik, kemudian botol aqua itu didekatkan dengan telinga, kemudian mintalah temanmu berbicara di botol aqua yang satunya. Maka kamu akan mendengar bunyi temanmu yang sedang bicara tersebut. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Jadi kalian kalau telepon-teleponan ya berkomunikasi itu contohnya dengan menggunakan 2 buah botol aqua. Lanjutnya, contoh bunyi merambat melalui benda cair. Jika kamu melemparkan 2 batu di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi 2 buah batu tersebut yang dilempar ke dalam air karena bunyi merambat melalui benda cair. Nah, inilah videonya. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda cair. Bahan dan alat yang diperlukan: boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, benang. Metode: masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang tempelkan telinga kita di ember. Lalu remas boneka tersebut. Maka bunyinya terdengar lebih kencang dan jelas. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui cairan. Ya, selanjutnya contoh benda gas yaitu udara. Jika hujan turun, biasanya disertai dengan petir dan kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur itu terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Ini video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin ya. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar IPA. Materi hari ini yaitu masih sama seperti pekan kemarin, yaitu tentang bunyi dan pendengaran. Namun di sini Bu Yugi akan lebih membahas tentang karakteristik bagaimana bunyi dapat merambat ya. Mari kita mulai anak-anak.
Karakteristik perambatan bunyi. Merambat melalui medium, masih ingat medium apa saja? Ya, betul, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada yang masih ingat yang paling cepat melalui benda apa? Betul, melalui benda atau medium benda padat. Kemudian yang paling lama? Ya, betul, melalui gas. Baik anak-anak, di sini ada sebuah gambar. Nah, dua orang akhwat ini sedang berbicara. Nah, bagaimana nih bunyi itu dapat dihasilkan? Di sini bunyi dapat dihasilkan dari percakapan mereka. Suara yang dikeluarkan itu ada suatu getaran. Nah, getaran yang dihasilkan dari suara itu bisa sampai ke salah satunya atau temannya, ternyata merambat melalui udara atau gas. Contoh lainnya di sini pada gambar seorang anak laki-laki yang mengeluarkan suaranya atau berbicara melalui suatu selang, di mana di situ selangnya ada rongga udaranya ya. Nah, dihubungkan pada sebuah gelas plastik ataupun kaleng, kemudian temannya menempelkannya sehingga bisa terdengar. Nah, ternyata dengan bisa terdengar itu adalah karena bergetarnya suara tersebut merambat melalui udara sehingga terdengar sebagai bunyi. Berikutnya adalah media cair, di mana bunyi dapat terdengar. Ya, di sini ada seorang laki-laki, anak laki-laki yang memukulkan batu di samping ember. Nah, ember ini sudah diisi dengan air hingga penuh. Kemudian ada suatu alat bantu di mana digunakan untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut dengan memukul batu pada ember tersebut. Nah, ternyata dari pukulan batu tersebut bergetar. Nah, getaran tersebut bisa menghasilkan bunyi karena dibantu media perambatnya adalah benda cair. Nanti coba kalian bisa praktekkan di rumah ya. Berikutnya yang ketiga adalah medianya adalah benda padat. Nah, di sini ada dua anak laki-laki nih lagi main telepon-teleponan, tetapi telepon yang digunakan adalah telepon main-mainan. Nanti kalian bisa mencoba ya di rumah. Nah, keduanya salah satunya nanti menempelkan ini bahannya dari gelas plastik ataupun kaleng, kemudian ada tali ya yang diikatkan pada gelas. Selanjutnya, yuk kita baca bersama-sama teks berikut ini. Judulnya, Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka merencanakan membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan goreng pisang. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Itu adalah bacaan teksnya. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf, yaitu paragraf deduktif. Pada akhir paragraf, yaitu paragraf induktif. Atau pada awal dan akhir paragraf, yaitu paragraf campuran. Gagasan pendukung merupakan uraian dari gagasan pokok. Selanjutnya,
contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks di atas yang tadi kita baca sama-sama ya. Gagasan pokoknya pada paragraf pertama yaitu mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Itu gagasan pokoknya ya. Gagasan pendukung pada paragraf pertama adalah musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Itu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dari semua itu kita simpulkan, jadi bunyi dapat merambat melalui benda padat, bunyi dapat merambat melalui benda cair, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan yaitu pada awal paragraf yang disebut paragraf deduktif, pada paragraf akhir paragraf yang disebut paragraf induktif, atau pada awal dan akhir paragraf yang disebut paragraf campuran. Gagasan pendukungnya merupakan uraian dari gagasan pokok. Itulah kesimpulannya ya anak-anak. Lanjutnya kita ke evaluasi. Pada dua kaleng yang diberi benang menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui, ayo siapa yang bisa jawab? Oh iya, benar ya kalian jawabnya. Apa itu? Benda padat. Sekarang yang kedua, suara petir merambat melalui media titik-titik. Apa jawabannya anak-anak? Iya benar, benda gas. Yang ketiganya adalah gagasan pokok pada teks bacaan siap menghadapi musim hujan. Pada paragraf kedua adalah, ingat tidak tadi teksnya? Oh iya, dari depan ya, dari awal, yaitu pagi itu. Alhamdulillah sudah kita laksanakan pembelajaran PJJ ini. Kegiatan PJJ ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dengan KKG Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. Syukron, soleh dan soleha. Tadi diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.